Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Gimana? Suaranya lebih oke dengan condenser microphone yang saya pakai ini? Saya nanti akan bikin juga beberapa konten podcast. Dan kalian mungkin nggak perlu nonton karena ya pemandangannya ya tetap begini, ini wajah saya tetap begini, nggak ada rencana operasi plastik. Jadi kalau kalian nanti mau mendengarkan hanya lewat suara saja, semoga nanti saya akan bisa membuat beberapa konten podcast yang akan saya unggah ke beberapa memang platform untuk audio book. Untuk kalian semua yang menantikan bagaimana hubungan antara Billy Manopo ya, saking sudah ininya ya, Billy Manopo dan Amanda Syaputra. Jika kalian yang ingin menanti dan mempertanyakan, kok mempertanyakan kesannya kayak oke. Jika untuk kalian semua yang penasaran akan hubungan antara Amanda Manopo dan Billy Syaputra di 2021 nanti ini akan seperti apa? Apakah memang ada pernikahan untuk mereka? Ataukah mereka nanti memang harus berpisah karena perbedaan yang ada di antara mereka? Langsung saja. Dan untuk agar saya bisa membuat konten seperti ini, mohon dukungannya dengan subscribe, di like, di dislike nggak apa-apa asalkan ada komennya apa yang harus saya perbaiki, dan setelah bagus ya di like juga dong, dan silakan share jika ini memang sesuatu yang ingin kalian sampaikan kepada orang yang lain. Gak usah lama-lama, ini adalah kartu yang saya ambilkan. Nah, kartu yang pertama ada kartu The Eight of Pentacles. Ada upaya untuk selalu bisa bersama, upaya untuk bisa menghargai sesuatu yang kecil. Dan saya lihat ini adalah upaya yang ditunjukkan oleh Billy Syaputra, terutama saat dia berusaha untuk datang memasakkan sesuatu dan berusaha untuk selalu ada di sekitar Amanda Manopo. Seakan-akan Billy ini takut kehilangan kekasihnya ini. Jadi saya lihat di sini memang ini adalah usaha yang menunjukkan keseriusan. Dan Bang Billy jarang sekali terlihat seperti ini. Biasanya dia kalau berhubungan dengan wanita nggak lama, terus kemudian dia hilang minat, terus kemudian nggak ada kabarnya. Tapi ini kayaknya lama dan akan lebih lama lagi. Dan saya lihat banyak sekali didoakan oleh banyak orang karena memang wajahnya mirip nggak sih? Kalau saya bilang ya agak mirip ya. Mereka ini memang cocok. Dan cocoknya itu bukan karena sama. Kalau wajah mungkin boleh mirip, tetapi kalau sifat Amanda Manopo-nya kayaknya lebih dewasa, dan Billy-nya seperti yang saya selalu bilang, dia ini Bang Billy itu namanya Bang tapi dia kekanak-kanakan, tapi cocok karena kayak diemong sama si Amanda Manopo ini, dan hubungannya itu cute banget. Untuk semua kalian semua Bilman, kalian memiliki satu idola yang cocok, dua orang idola yang cocok. Dan ini memang setiap harinya membuat hubungan mereka ini semakin erat, semakin mereka ini benar-benar bisa selalu bersama. Dan kalau memang mereka bareng itu kelihatan banget mesra dan bisa jadi sesuatu yang kita bilang apa sih? Kalau bahasa kalian tuh relationship goals ya. Tapi karena keseringan ketemu dan sebagainya ini, mereka lupa terhadap prioritas utamanya. Hubungan ini mau diarahkan kemana? Apakah memang ada pernikahan untuk mereka atau tidak? Nah, di kartu Two of Pentacles ini adalah satu hal yang terus dilakukan berulang kali. Memang semakin ahli, semakin akrab, semakin erat. Tetapi mereka akhirnya melupakan prioritasnya. Melupakan sebenarnya ini mengarah kemana. Dan sebenarnya hubungan ini tadi, itu dibangun tujuannya apa. Ini yang harus mereka ketahui. Jangan sampai mereka lupa. Dan ini juga untuk kalian semua yang ternyata perlu ada sesuatu untuk diselesaikan di antara kalian berdua. Tapi kalian tetap untuk pergi bareng, ketemu bareng, sampai lupa harus menyelesaikan banyak hal. Jika memang hubungan ini mau ditingkatkan intensitasnya, maka ini adalah pesan untuk kalian semua. Nah, memang pada akhirnya yang paling merasa kehilangan di sini adalah Billy Syaputra, dan ketakutan kehilangan itu muncul. Maksudnya merasa kehilangan itu yang kayaknya si Billy ini kelihatan lebih sayang kepada Amanda. Amanda sih sayang, tapi Billy itu takut kehilangan. Dia takut kehilangan banget, dan dia nggak bisa mikirin kalau ternyata dia bisa hidup setelah nanti kalau ternyata nggak kejadian sama Amanda. Ini terlihat dari sorot matanya, dari harapannya, dari gerak-geriknya, dari usahanya untuk melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan sebelumnya. Ini terlihat kalau dia memperjuangkan sekali. Kalian akan lihat seorang pria jika memperjuangkan sekali, kalian akan lihat bagaimana sinar ketakutan di matanya saat dia bersama dengan orang yang dikasihinya, dan ini adalah ungkapan cinta yang paling kuat. So, jika kalian ternyata
Jika kalian menjadi wanita, jika kalian seorang wanita dan mendapatkan seorang pria, pastikan pria yang bersama kalian ini memperjuangkan kalian, takut kehilangan, dan benar-benar menatap kalian seakan-akan menginginkan kalian ada di sisinya untuk selama-lamanya sehidup dan semati. Ini yang harus dilakukan, dan ini juga akhirnya membuat hubungannya semakin dekat. Dan ada beberapa hal yang akhirnya dilakukan yang kalau dibilang ini jarang ada di kehidupan Billy Syahputra sebelumnya. Seperti misalkan dihadiahi sajadah oleh Amanda yang beragama Nasrani atau Kristen. Dan Amanda pun mau diajarin untuk baca doa seperti orang Islam, doa makan, doa-doa yang lain yang ini mungkin kalau secara alasan karena demi profesionalitasnya Amanda saat harus berperan di sinetron Ikatan Cinta, tetapi seharusnya kan nggak harus minta belajarnya sama Billy juga. Ini seakan-akan kode, seakan-akan tanda, seakan-akan ada sesuatu yang mulai berpindah. Apakah keyakinan? Kita belum tahu, tetapi sepertinya ada yang ingin dihalalkan gitu loh. Kalau kalian setuju, coba komen setuju atau enggak dengan saya ini. Tapi ini satu peningkatan hubungan yang lebih dibandingkan sebelumnya. Dan ini membuat hubungan mereka ini dari tadinya itu memang banyak perbedaan tapi berusaha untuk saling klop, sekarang tuh banyak samanya. Kayaknya kalau kita nonton konten yang ada di mereka berdua, terus Amanda menyanyikan cover lagu yang seakan-akan ini hubungan mereka berdua, mungkin seperti itu atau enggak sih? Saya nggak terlalu mengikuti secara intens, tetapi coba kalian tulis komen kalian di bawah ini. Menurut kalian mereka berdua ini akhirnya gimana sih? Kalau dari kartu saya, harusnya mereka akan bisa menikah. Harusnya mereka ini cocok untuk bersama. Yuk kita doain semoga mereka bisa bareng. Dan juga kalian semua yang memiliki satu hubungan yang sama, semoga perbedaan itu malah akan menyatukan kalian. Berkali-kali saya selalu mengulangi, jika mereka ternyata bareng, mereka ini akan memiliki satu chemistry yang kuat dan karirnya malah akan bersinar. Ada ketakutan kalau, terutama kalau bintang sinetron atau yang lainnya mereka nikah, terus kemudian karirnya akan hancur. Dan karena kan kalau pas dipasangin sama yang lainnya, terus kemudian orang akan percaya ini kan istrinya si itu, ini suaminya si itu. Tetapi saya bilang enggak, karena karir mereka ini sebenarnya malah akan lebih bersinar, malah mungkin akan mengungguli, saya nggak tahu kalau Lesti dan Bilar, tapi sepertinya ini akan menyamai Raffi Ahmad dan Nagita. Nah, jika ini bisa bareng, maka Indonesia ini akan memiliki sejarah pasangan-pasangan selebriti yang terus kemudian menikah dan lebih besar dan menginspirasi lagi. Ini akan membuat banyak sekali pemuda-pemuda untuk lebih serius dalam berhubungan, dan aimingnya itu adalah pernikahan. Ini adalah sesuatu yang positif. Harapannya ini juga menjadi satu contoh yang bisa memberikan mengajak anak-anak muda selain berprestasi, mereka peduli juga untuk kalau memang mereka sudah pantas untuk menikah, mereka sudah cukup umur, menikahlah. Dan saya lihat juga sepertinya akan mulai muncul restu dari keluarga Amanda. Jika 2020 kemarin kita mempertanyakan tentang itu, sepertinya nanti restunya akan bertambah, akan lebih mengarah ke arah keseriusan. Dan memang saya lihat nanti dari tengah sampai akhir tahun akan semakin terlihat. Di puasa nanti ini akan terjadi sesuatu yang mungkin kita akan melihat Amanda akan ikutan puasa lagi mungkin, atau mungkin bisa lebih membantu Bang Billy untuk menyiapkan makan sahur setiap hari. Tapi sepertinya memang ada mengarah ke sudah nggak apa-apa, kita restui hubungan kalian berdua. Ini juga terlihat dari intensitas mereka. Dan nanti juga sepertinya akan ada satu program atau satu hal yang akan mereka kerjakan bersama. Karena kartu The Chariot adalah kartu yang menunjukkan kalau mereka ini akan involve atau terlibat dalam sebuah proyek yang tidak kecil dan akan menghebohkan. Apakah Amanda dan Billy akan bisa melanjutkan ini semua dan berakhir di pelaminan? Semoga. Karena nanti akhir tahun ini akan terjadi sebuah ketegasan, sebuah ucapan, dan 4 pilar ini menunjukkan sesuatu yang sesuatu yang akan dikatakan, dan semoga ini adalah sesuatu yang positif dan bukan hal yang sebaliknya. Dan melihat kartu terakhir ada The Ace of Wands, sepertinya akan ada seseorang yang mempelajari sesuatu.
Apakah betul ini adalah pertanda ada perpindahan keyakinan di antara mereka berdua? Saya tidak tahu. Tetapi yang pasti akan ada satu intensitas pembelajaran yang tinggi di antara mereka berdua. Dan ini akan jadi penutup yang baik untuk hubungan mereka yang akan lebih sempurna lagi. Ini adalah 10 kartu yang saya lihat dari hubungan Amanda Manopo dan Billy Syahputra. Apakah kalian setuju? Coba kalian tulis komentar kalian di bawah sini. Dan untuk kalian semua yang ingin saya bacakan, tenang saja, saya nggak cuma bacain artis. Silahkan untuk kontak nomor di bawah ini untuk atur jadwal, saya bacakan untuk kalian. Tapi yang sabar ya, karena antrian sangat panjang. Saya Denny Darko, terima kasih. Semoga kalian semua selalu terhindar dari semua penyakit dan semua hal yang tidak menguntungkan di tahun ini. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Salam untuk keluarga kalian dan sampai jumpa.